bergabung saat pendirian pembukaan Prodi Teknik Metalurgi Unanda. Harapan saya ke depan kalian semangat mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik secara semangat. Karena kalian sekarang sudah mahasiswa. Itu dulu ya, sementara aku. Terima kasih atas waktunya Pak Ansar. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin adik-adik sudah mendengar sedikit dari Pak Anton. Barangkali adik-adik mau menyapa atau berkenalan sambil kita membuka masih menunggu Pak Rauf dulu. Kalau sudah akhir mungkin kita langsung buka saja. Baru berdua aja kita ini Pak Anton. Oh ya, ya tunggu. Mungkin lagi buka barangkali. Ini tercatat ada 336 ya Pak Ansar. Iya Pak. Ini baru 94 kalau partisipan, dari Pak. Iya, ya mungkin ini lagi. Tadi ada beberapa yang menghubungi saya Pak, di kampungnya lagi mati lampu katanya. Oh Di ya, daerahnya lagi mati lampu. tidak apa-apa. Ini waktunya berapa lama ini? Ini sepertinya premium Pak. Saya minta dari fakultas tadi. Oh ya, jadi agak longgar ya. Iya Pak, agak longgar. Barangkali sudah jam 20. Ya nanti mungkin berapa jam lagi Pak Ansar ditunggu. Oh iya Pak. 15 menit dari pukul 20 kita. Kalau Oh iya Pak, dari baik Pak. WB ya 19, Mungkin ini 15. ada Kita Adek Andi Ese, implementasi silakan 15 Dek. menit lah. Menyapa dulu Dek, disapa dulu. Halo? Ya. Halo, sambil menunggu siapa yang memperkenalkan diri? Andi Ese, silakan Dek. Waduh, masih malu-malu kayaknya. Oh, sudah ada Pak Abdul Rauf. Alhamdulillah, sudah 5 menit yang lalu lampunya mati. Oh, Listriknya padam. Jadi saya di Gardu Ronda ini di Surabaya. oh masih di Surabaya Pak ya. Oke, silakan Pak Ansar, dilanjut. Oke, kalau begitu sudah ada Pak Rauf. Mungkin kita buka saja karena juga sudah lewat 5 menit dari jam 8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati, sangat berbahagia karena bisa hadir di sini. Ada Pak Anton Sudianto selaku dosen-dosen kami di UPN juga. Kemudian Pak Abdul Rauf juga hadir di sini. Nah, sepertinya untuk dosen-dosen yang lain belum sempat bergabung, mungkin nanti akan lanjut. Sangat berbahagia karena kita akhirnya bisa berkumpul walaupun dalam kondisi daring, tapi ini patut disyukuri. Sedikit melaporkan Pak, sekarang ada 100 partisipan. Yang sebenarnya dari data akademik ini sudah 330 Pak per 2 hari yang lalu. Mahasiswa baru. Dan masih berlanjut sepertinya dari kebijakan universitas. Saya belum tahu ini kapan resmi akan ditutup Pak. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kita menangkap apresiasi dari masyarakat di daerah sekitar Unanda. Jadi pertemuan malam ini sebenarnya tujuannya untuk saling saling menyapa lah, saling mungkin juga ada bertukar pikiran
tapi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami 2 hari yang lalu. Jadi ada agenda kemarin itu adalah untuk mempertemukan atau membuat pertemuan internal dosen pertambangan dengan mahasiswa. Jadi boleh nanti kita sharing. Mungkin ada beberapa kondisi yang menjadi masalah lah buat adik-adik. Kemudian ada mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu pertambangan. Saya rasa pada kesempatan malam ini cukup baik untuk adik-adik tanyakan, karena kebetulan kita ada dosen-dosen senior ini. Beliau barangkali juga sebagai narasumber, tapi dia sebenarnya adalah dosen kita. Jadi untuk adik-adik nanti silakan bertanya banyak, mengupas ilmu dari bapak-bapak kita ini. Mungkin langsung saja Pak, saya persilakan kepada Pak Anton mungkin terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, memanfaatkan waktu singkat. Apakah suara saya cukup jelas diterima? Cukup jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Kolega saya nih, teman saya juga saudara ya, Bapak Abdul Rauf, ini asli Sulawesi ini sebetulnya ya. Assalamualaikum Pak Anton. Pak Ansar selaku Ketua Program Studi, ini luar biasa nih, kalian punya Kapolri yang sangat aktif, hampir setiap saat komunikasi. Sekali lagi saya sapa kalian mahasiswa baru, selamat datang ya. Selamat datang, selamat berbahagia. Kalian akan mengukir sejarah di Unanda. Karena alhamdulillah baru kali ini bisa membuka program studi teknik pertambangan. Nah, yang paling penting adalah tadi saya sudah sebutkan kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa. Wah, itu yang nampak di layar cakep-cakep itu. Cantik itu. Ya, Pak. Ini ada berapa dari 30 berapa yang laki-laki Pak Ansar? Waduh, belum saya data Pak. Belum saya ini perhatikan datanya, tapi boleh saya ini share. Tidak apa-apa. Meskipun dunia pertambangan, dunia yang dikenal keras, sekarang kan zamannya zaman emansipasi, ya. Ini barangkali ada data-datanya, Pak. Ya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Ya, ya ini, tidak masalah Mas. Siapa? Nanti aja, ini kan kita lebih ke sharing-sharing aja. Oke, Pak. Tapi yang saya ingin sampaikan, ini yang putri-putri ini nggak usah ini ya. Biasanya banyak laki-lakinya biasanya ya. Ya, ini sekarang eranya era baru sehingga wanita pun tidak kalah dengan pria kan. Banyak muncul serikandi baru wanita ini. Buka ini. Oke, saya lanjut ya. Suara saya masih bisa ditangkap? Masih, Pak. Masih. Ya. Masih. Jadi kalian putra-putri sama ya. Jadi kalian mesti harus merasa bersaudara. Ya kan? Yang paling penting kompak ya. Satu sama lain saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Gitu kan? Ya, Pak. Yang penting. Kemudian kaitannya itu ada dua hal yang sebenarnya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama akademik ya. Akademik itu karena tujuan Anda kuliah. Akademik mengikuti ilmu ya. Belajar ilmu pertambangan. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah organisasi. Ya, kan? Pak. Siap. Nah, dalam konteks ini adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Unanda. Nah, ini yang perlu segera dibentuk saya kira untuk mewadahi kalian. Ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi kalian menjadi bagian dari Unanda. Ada saudara-saudara kalian di Fakultas Teknik, ada Teknik Sipil, ada Informatika. Satu fakultas. Ya, Pak. Yang lain ada kehutanan, ada pertanian, ada perikanan, ada ekonomi, ada hukum, lengkap ya. Ya, Itu Pak. saudara kalian. Jadi satu keluarga besar Unanda itu ada beberapa prodi. Kemudian kalian menjadi keluarga terbaru, ya kan? Yang punya mestinya membentuk karakter yang khusus. Nah, nanti Pak Rauf akan melanjutkan itu. Anda mesti punya karakter, punya sikap, punya jati diri, tidak usah minder.
Di Indonesia sekarang ada sekitar 40 ya, prodi teknik pertambangan. Di Pulau Jawa aja ada 10 lebih kurang. Ya. Sumatera ada 5, Kalimantan mungkin 5, ya kan? Kalau di Sulawesi sendiri ada Unhas, ada UMI, ada UPRI. Kalian keempat kalian, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalian mesti ini nanti akan berhubungan dengan mitra kerja dari teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, dari hampir 40 tadi kan memang yang sudah peringkat puncak ada ITB sama UPN. Tempat Pak Ansar dulu menimba ilmu, saya kira, S2-nya ya. Ya benar, Pak. Jadi kalian, kemudian yang perlu kalian ketahui, semester 1 ini kan paket. Itu kelihatannya ada 8 mata kuliah. Ya kan? 8 mata kuliah, yang 5 mata kuliah Anda sudah pernah dapat itu di SMA saya kira, atau bahkan SMP, seperti matematika dasar, kemudian fisika dasar, ilmiah dasar, ya kan? Bahasa Inggris, Pancasila. Nah, mungkin yang baru buat kalian adalah geologi fisik. Ada basic IT, ada co-kurikuler. Nah, ini nanti Anda akan mendapat ilmu baru karena kalau kita bicara pertambangan dimulai dari pemahaman tentang geologi fisik. Ya kan? Nanti saudara akan dikenalkan macam-macam batuan di alam, kemudian sampai kepada ada batuan, ada mineral, nah nanti ada unsur-unsur logam, non-logam, batuan dan sebagainya dan sebagainya. Siapa? Ya, mungkin itu lebih ke ilmiah nanti aja ya. Mungkin di kesempatan lain akan kita sampaikan pertambangan secara umum seluruhan. Tapi ada baiknya mungkin supaya kalian paham betul apa itu pertambangan. Nah, pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, kemudian pelaksanaan, mulai dari eksplorasi, kemudian eksploitasi, kemudian pengolahan, kemudian pemurnian sampai ke pasca tambang. Ya. Nah, yang di Unanda nanti lebih banyak ke eksplorasinya sama penambangannya sendiri, ya kan? Nah, kalian tahu di daerah Luburaya itu kan banyak potensi bahan tambang atau kita kenal sebagai komoditas tambang. Utamanya nikel, ya kan? Maka kalian punya kesempatan yang sangat baik bagaimana Anda mengembangkan putra daerah kan? Putra daerah mengembangkan sumber daya mineral yang ada di Luburaya, ya kan? Yang sekarang sudah ramai itu PT Pale, di Morowali banyak sekali. Ya. Anda punya mitra mulai dari Universitas Hasanuddin, ada UMI, ada Bosowa, ada UPRI yang ada di Sulawesi. Oh iya. Jadi yang terpenting Anda siapkan dan betul, Anda mesti merubah kebiasaan Anda di SMA atau SMK dulu ya. Ya, Anda sekarang sudah jadi mahasiswa, tunjukkan prestasi yang baik, meskipun kalian pendatang baru di dunia pendidikan pertambangan, tapi kalian punya akses. Sekarang kemajuan teknologi memungkinkan kalian dapat informasi sebanyak-banyaknya. Ya kan? Khususnya potensi yang ada di Sulawesi, baik utara, tenggara, tengah, selatan. Ya kan? Nah, itu semangat, semangat. Kemudian ikuti aturan yang ada. Anda hormati Pak Ansar itu sebagai pimpinan kalian di kampus, khususnya di Prodi Teknik Pertambangan, juga dosen yang lain. Saya dan Pak Rauf mudah-mudahan, ya kan, mudah-mudahan nih di awal-awal ini sudah ada waktulah atau Pak bisa berkunjung lagi ke Palopo, ya Pak Rauf. Siap. Insya Allah Pak, tadi sudah disinggung ke Pak Rektor. Tadi sempat Sehingga ketemu.
bisa ketemu langsung Anda. Saya kangen sekali sama Anda ini. Karena saya dengan Pak Rauf sudah sepakat. Ini saya kan sebetulnya sudah masuk purna tugas nih. Tapi karena semangatnya kita terus membara, ya meskipun saya istilahnya orang tuanya Pak Ansar, tapi urusan-urusan anak muda, nggak mau kalah nih saya sama Pak Wah, Rauf. luar biasa. Ya, jalan-jalan bukit-bukit oke biasa, ya enggak? Ya, ya, ya. Gitu ya. Ya, oke ya. Oke, mungkin nanti banyak diskusinya saja. Ya, banyak diskusinya aja ke kalian semua tanpa kecuali. Nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Berani ya, yang penting berani. Urusan salah benar nomor 2, yang penting berani dulu ya. Ya. Tapi tetap jaga etika, attitude itu yang penting. Mungkin itu dulu Pak Ansar, nanti makanya lebih banyak diskusinya saja supaya ini nanti kita bicara-bicara yang ilmiah kemudian ya. Ini kan pertemuan perdana lebih kepada perkenalan sama bagaimana kita menyikapi mental-mental adik-adik, mental-mental putra-putri ini siap dulu ya sebagai ahli tambang, sebagai miner. Nah, ya bahasanya miner. Miner itu waduh harus dibentuk karakter yang spesifik. Yaitu para itu jagonya itu kalau urusan tempat menempah. Gitu ya Pak Ansar. Ya. Adik-adik, selamat malam. Sehat selalu. Semangat. Semangat. Terima kasih. Semangat. Semangat. Oke. Semangat. Semangat. Oke. Salam tambang. Ya, semangat, Pak. Mantap. Salam kembali. Salam kembali. Ya, silakan adik-adik dulu. Disapa dulu Pak Antonnya. Semangat. Jangan lupa makan. Selamat malam. Selamat Pak. Selamat malam. Oke, Tadi kayaknya mungkin bakar-bakar adik-adik ikan yang ya? sekarang aktif di unmute dulu supaya agak lebih tertib. Sekali lagi saya sampaikan kepada adik, sudah berulang kali saya sampaikan, tolong jaga etikanya. Strategi kita itu kalau kita harus mengakui lah, kalau dibandingkan universitas lain kita ketinggalan dari sarana prasarana, kemudian keilmuan juga mungkin kita tertinggal karena mereka dari SMA-SMA favorit, dari orang-orang mungkin dari tingkat ekonomi yang lebih daripada kita, tapi itu tidak menjadi kelemahan. Tapi dengan kita punya strategi bahwa kita harus tetap bisa bersaing dengan mereka dengan apa? Dengan kita mengunggulkan di sisi etika. Jadi tolong adik-adik, berulang kali saya sampaikan, etika kita harus jaga. Kita memang mungkin budayanya orang dulu agak sedikit emosional dan lain-lain itu, tapi agak berat, tapi harus kita rubah. Kita harus sedikit lebih ramah, lebih mudah berkomunikasi, beradaptasi ya. Karena itu saya juga merasakan adik-adik, saya sudah pernah keluar, kita lebih mudah diterima kalau kita bisa humble, bisa mudah berkomunikasi. Jadi mungkin itu catatan penting yang adik-adik harus pahami, bahwa jaga etika. Kita harus unggul di segi etika. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak, walaupun hanya dikupas sedikit-sedikit saja karena baru pertemuan awal oleh Pak Anton, tapi kami sangat berterima kasih Pak Anton. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Abdul Rauf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ansar, Pak Anton, dan rekan-rekan dosen yang mungkin tidak bisa saya baca satu persatu, dan yang saya banggakan, mahasiswa Teknik Pertambangan Unanda, Andi Jema. Ya. Oke, saya tadi sudah mendengar ada yang teriak salam tambang. Itu perlu disepakati. Ya. Apakah salam tambang
apakah tambang Unanda? Ya. Mungkin ada yang lain. Ini yel-yel ini perlu nih, ya. Yel-yel ini perlu. Kalau tambang UPN itu menyebutnya Viva Tambang. Jawabannya apa? Viva Tambang. Mantap sekali. Nah, kalau Unanda, bisa saja tambang Unanda. Apa? Jawabannya apa? Jawabannya bisa Salam tambang, Pak. Salam tambang, tambang Unanda. Tambang Unanda, salam tambang, Pak. salam tambang ya. Salam tambang, terus jawabannya tambang Unanda gitu. Ya, Ya, Pak. Salam tambang, tambang Unanda jawabannya, Pak. Oke, Oke, mantap. oke. Semangat ya. Oke, kita Sekarang sudah saya sepakati mulai, satu saya hal mulai ini yang nih. luar biasa ini. Aduh, Saya mantap memang mulai. Pak Abdul Rauf. Ya. Langsung dapat Jangan kita. di-mute, jangan di-mute. Siap-siap, jangan di-mute. Jangan Ya. di-mute. Ada mute tadi. Ya. Kita coba. Salam tambang. Tambang Unanda. Harus Oke. kompak. Dan intonasinya bukan tambang Unanda. Bukan begitu. Itu lapar itu. Itu bukan orang. Tegas. Nah, tegas. Ya. Tambang Unanda. Ya. Salam. Oke, sekarang gini. Kita ulangi lagi. Salam tambang. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Oke, ya. Alhamdulillah Pak Ansar, kita sudah punya yel-yel. Alhamdulillah Salam Pak. tambang, jawabannya tambang Unanda. Biasa. Hanya dalam waktu Oke. berapa menit ini Pak Rauf sudah Nah, menciptakan yel-yel ini. alhamdulillah. Ya. Iya. Kemudian yang kedua komtingnya sudah ada belum? Belum ada Pak. Baru Komisariat tingkat, belum ada Pak. ketua angkatan, Belum ada Pak. belum ada ya. Iya. Tolong carilah siapa yang betul-betul bertekad untuk menyelesaikan studi di tambang Unanda ini sampai selesai. Satu. Nah, yang kedua syaratnya dia punya leadership. Ya, mungkin ada pengalaman di waktu di SMA sebagai ketua OSIS atau sebagai apa gitu ya. Kepemimpinan. Nah, ya, leadership kepemimpinan boleh. Ini apa tadi? Oh, Kamila. Waduh. Ya. Nah, jadi kalian pilih satu atau dua sebagai wakilnya, tapi biasanya satu, ya. Itu sebagai komisariat tingkat. Dan komting ini jabatannya seumur hidup. Ya, komting ini seumur hidup. Kecuali kalau dia tidak bisa menyelesaikan studi di Unanda, ya tidak selesai, ya terpaksa harus diganti. Ya, tapi pilih yang semangatnya, yang motivasinya, yang ingin sekali menyelesaikan studi di teknik pertambangan Unanda. Tuh. Jadi masih kalau saya buat pemilihan di sini mungkin waktunya tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, ya, setelah nanti ada komting, nah, walau bagaimanapun juga bentuknya harus terbentuk organisasi yang kita sebut dengan himpunan mahasiswa tambang. Bisa HMTA, bisa juga himpunan mahasiswa prodi teknik pertambangan. Ya. Nah,
Sebabnya di Unanda ada istilah KPS, ya. KPS yang semula saya juga belum kenal apa nih KPS. Oh, ternyata ketua atau koordinator, ketua program studi. Ya, jadi bagaimanapun bentuknya, kalian harus dapat membentuk organisasi, ya, walaupun satu angkatan, tapi organisasi itu terbentuk. Nanti mungkin tahun berikutnya masih tetap pengurusnya atau boleh ganti, ya. Tapi ini berbeda dengan Komting tadi. Ya. Komting bisa menjadi pengurus, tapi sebaiknya Komting kalau jadi pengurus ya bukan pengurus yang ketua himpunannya, mungkin wakilnya atau di bagian yang lain. Ya. Tapi kalau bisa terpisah. Jadi walaupun bagaimana juga organisasi atau himpunan mahasiswa ini harus terbentuk, walau bentuknya seperti apa terbentuk. Ya. Karena apa? Kalian mahasiswa tambang itu tidak bisa dididik oleh senior-senior yang ada di informatika. Tidak bisa dididik oleh senior-senior yang ada di teknik sipil. Ya. Teknik informatika itu banyak yang lulusannya bekerja sendiri di dalam ruangan sendiri, sehingga kayak seperti dukun. Ya, dia bekerja tapi bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. Bekerjanya tidak kelihatan tapi uangnya banyak. Berbeda dengan yang tambang. Tambang harus kelihatan di lapangan. Ya. Orang teknik sipil juga gitu. Ya, kadang-kadang di lapangan. Kadang-kadang aja. Tapi kalau tambang ini selalu siap berada di lapangan. Ya, jadi karakter mahasiswa, ya, yang harus kita ciptakan nantinya sebagai alumni itu berbeda. Jadi kalian pun, ya, jangan sampai dibentuk oleh karakternya sipil atau karakternya informatika. Yang sudah-sudah, ya, tidak usah diingat-ingat, ya. Tapi ke depannya karakter mahasiswa tambang harus beda. Ya, karena apa? Karena nanti saudara akan bekerja tim. Ya. Di lapangan itu saudara akan bekerja tim. Saudara harus ikuti apa instruksi dari pimpinan, dari senior. Tapi saudara pun tidak boleh, ya, meremehkan bawahan saudara. Ini, ya. Jadi bawahan itu, junior itu bukan pesuruh. Junior itu adalah didikan saudara. Begitu juga saudara nanti sebagai mahasiswa. Saudara hormati senior. Apalagi saudara ini ya ditambang mahasiswa yang paling senior. Tapi ingat, jangan sampai saudara nanti meremehkan. Ya. Junior saudara itu harus dianggap sebagai adik. Ya, harus dianggap sebagai adik. Jadi kalau seandainya saudara marah terhadap junior, marahlah. Tapi marahnya seorang kakak terhadap adik. Marahnya seorang kakak terhadap adik itu ada unsur kasih sayang. Bukan musuh. Ya, kalau sudah marah baru ditepuk, ya, ditepuk punggungnya atau diajak ngomong, diajak baik gitu. Tidak ada dendam antara senior dan junior. Ya. Terus satu lagi, kalau saudara punya senior, ya, senior saudara ini
anggap saja dosen-dosen muda, ya, senior, dan saudara punya junior. Ya. Nanti saudara mendidik junior, ya, jangan sampai penghormatan terhadap senior, terhadap saudara itu melebihi dari penghormatan junior terhadap dosennya. Sebab dosen itu adalah orang tua. Kalau senior itu kakak. Jadi kakak adik, ya, saudara tidak boleh, ya, meremehkan apa yang diinstruksikan oleh dosen. Ini harus saudara pegang dan harus saudara sampaikan sampai ke junior-junior saudara. Ya. Menghormati senior, terus tidak meremehkan junior, dan tetap hormat patuh terhadap dosen. Ya. Ini yang perlu saudara jalankan sudah. Ya. Kembali lagi, saudara harus bekerja tim. Ya. Jadi bekerja tim itu saudara punya atasan, saudara punya bawahan. Ya. Dan itu harus satu hati. Tidak boleh ada dendam di situ. Ya. Karena apa? Di dunia pertambangan sangat mudah mencelakakan orang. Ya. Saudara nanti akan memimpin, akan menindak, akan menyuruh para operator alat berat. Ya. Padahal operator alat berat itu bisa saja badannya lebih kekar daripada saudara. Ya. Tapi bagaimana caranya saudara memerintahkan sehingga dia tunduk terhadap saudara? Nah, itu kalau tidak ada keteladanan, tidak ada disiplin, tidak bisa. Operator itu pemikirannya dangkal. Ya. Nah, maka dari itu saudara harus punya leadership. Bagaimana menundukkan orang hanya dengan ucapan, bukan dengan otot. Ya. Walaupun dia badannya besar, tapi bagaimana caranya saudara menundukkan dia dengan ucapan saja. Nah, ini, ya. Jadi karena saudara punya keteladanan, saudara punya disiplin, saudara punya leadership, siapapun akan mengikuti apa yang saudara ucapkan. Ya, oke. Jadi itu. Nah, saya berharap sekali suatu saat kita akan ketemu, ya, karena saya dan Pak Anton ini sudah bersemangat, sudah menggebu, ya. Pak Anton itu yang mendirikan prodi metalurgi di UPN. Nah, jadi angkatan pertama metalurgi UPN itu, ya, di situ juga sama dengan yang kejadiannya saudara ini. Ya. Bagaimana angkatan pertama itu harus membentuk komting. Angkatan pertama harus membentuk organisasi. Sama persis dengan apa yang dijalankan oleh Pak Anton di teknik metalurgi. Ya. Saya berharap nanti kita akan ketemu di suatu waktu dan suatu tempat. Ya. Begitu Pak Ansar, selebihnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambang. Tambang Unanda. Salam tambang. Tambang Unanda. Oke. Disapa tuh Pak Abdul Rahman, adik sekalian.
Salam tambang. Oke, adik-adik, silakan diucapkanlah terima kasih kepada Pak. Buat kalian. Terima kasih. Adik, Terima kasih, Pak. yuk. Terima kasih, Pak. Cerahnya Pak. Terima kasih Pak atas pelajarannya. Terima kasih banyak Pak. Penyampaian. Bisa saya tambahkan sedikit Pak Ansar? Boleh Pak, boleh. Aku bilang. Ya, oke. Tolong adik-adik Sebagai diingat contoh dulu, saja Dedek. ya. Sebagai contoh saja, kebetulan anak saya yang keempat ditambang. Anak saya yang kelima juga ditambang. Anak saya yang pertama kerjanya ditambang. Ya. Yang keempat itu akhirnya dia jadi koordinator keamanan di tingkat fakultas. Ya. Maksud saya tingkat universitas. Ya. Jadi, nah, kemudian yang nomor 5 sempat menjadi presiden mahasiswa Presma. Nah, kebetulan yang nomor 5 itu tidak hanya menjadi Presma, dia justru koordinator presiden mahasiswa se-DIY. Nah, ini contoh, saya berharap dari segi organisasi dan dari segi akademik, saudara harus tempuh dengan baik. Terima kasih, Pak Ansar. Oke, terima kasih banyak Pak Rauf. Terima kasih banyak Pak Rauf. Yuk. Ya, kita sangat beruntung adik-adik karena dalam waktu singkat sudah ada yel-yel. Seingat saya waktu saya masih maba itu agak lama itu kayaknya, sekitar 3 bulanan. Itu berapa kali kita dapat hukuman dari senior baru bisa ada yel-yel. Terima kasih banyak. Jadi adik-adik itu tadi apa namanya wejangan dari Pak Abdul Rauf. Beberapa yang perlu dicatat bahwa kita prodi pertambangan itu punya karakter keilmuan yang khusus, sehingga barangkali tidak tepat atau tidak cocok, tidak sesuai dengan kita apabila kita di kader atau bergabung dengan prodi yang lain. Mungkin untuk di tingkat fakultas kita ada prodi sipil dan prodi informatika. Sebenarnya sebelumnya adik-adik kami sudah berdiskusi tentang ini dan bahkan dengan Kaprodi Sipil dan Kaprodi Informatika pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi. Jadi insya Allah mereka berdua Kaprodi Sipil dan Kaprodi Informatika berkomitmen untuk menginstruksikan kepada jajarannya, terkhusus kepada mahasiswanya, untuk tidak mengintervensi kalian dalam berorganisasi. Jadi komitmen mereka kemarin jelas bahwa himpunan prodi pertambangan silakan dibentuk oleh mahasiswa dan dosen prodi pertambangan. Saya rasa Pak Anton dan Pak Rauf menjadi saksinya juga. Jadi adik-adik, mungkin selanjutnya saya beri kesempatan untuk kita saling diskusi. Adik-adik boleh mengutarakan keluh kesahnya tentang kondisinya saat ini menjadi seorang mahasiswa maba di pertambangan. Tentu ada banyak kegundahan barangkali. Tapi itulah kalau kita menjadi maba memang begitu adik-adik. Tapi kalian harus pahami bahwa kalian ini diberi rahmat lah, karena menjadi angkatan yang pertama. Itu legitimasi barangkali. Mungkin mempersingkat waktu, saya persilakan kepada adik-adik yang mau diskusi. Boleh langsung angkat tangan atau langsung saja unmute. Boleh? Siapa yang mau ini?
Silakan, Pak. Dede, nggak usah malu-malu nih. Ini penting ini. Saya Pak, mau bertanya Pak. Oke, Saya Pak, mau Apapun bertanya Pak. tanyakan saja. tunggu Saya, adik-adik, Pak. saya Saya persilakan mau dulu bertanya, Muhammad Pak. Adril ya. Kemudian set nanti setelahnya. Muhammad Adril silakan set, silakan unmute. Baik Ya, Pak, Muhammad Assalamualaikum Adril. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh videonya Muhammad Waalaikumsalam Adril? warahmatullahi Anu Pak, mati lampu di sini Pak. Oke, enggak ada masalah. Lanjut. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dan NIM disebutkan ya kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Muhammad Adril Luspa. NIM kun tidak saya ingat Pak. Oke, enggak apa-apa. Kelas. Saya mau bertanya Pak untuk Kelas. Pak Abdul Rauf sama Pak Anton Suryanto, apa yang membuat teknik pertambangan lebih baik atau lebih unggul daripada teknik-teknik yang lain? Oke, cukup Pak Adril, Muhammad Adril, Adek. Masih ada lagi? Ya Pak, cukup Pak. Oke. Cukup Pak. Oke, mungkin saya persilakan langsung dijawab atau ditampung dulu Pak? Baiknya. Tampung Langsung 3, jawab. Mas. Tampung 3, Tiga. tak catat kok. Oke, kalau begitu set ini set up boleh. Set ini cowok cewek? Izin Pak, izin. Oh, cowok berarti. Saya Pak. Lagi Pak. Izin. Video set dulu lah, set sebelum Muhammad lagi set. Silakan set. Izin Pak. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarram dari Prodi Pertambangan. Untuk NIM saya tidak hafal Pak. Ya, kelas saja kalau begitu. Saya ingin bertanya pada Insinyur Dr. Andos Abdul Rauf. Izin Pak bertanya. Monggo. Bagaimana sikap kita atau bagaimana cara kita untuk menjadi kakak yang leadership untuk adik-adik kita nanti Pak? Ya. Atau bagaimana bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, adil dan jujur Pak? Ya. Karena ini jujur Pak. Saya jujur di anak muda sekarang ini Pak, kejujuran itu sangat-sangat sudah hilang Pak di anak muda sekarang ini Pak. Izin bertanya. Izin. Silakan. Ya. Gimana set sudah cukup? Makasih Siapa Pak. namanya Mungkin tadi? hanya itu pertanyaan saya Pak. Tadi siapa namanya, Dek? Yang set? Usernya set? Muhammad Mukarram Pak. Muhammad Mukarram, oke. Muhammad Adril dan Muhammad Mukarram ya. Kemudian Muhammad Agi tadi ya, Agil Alfaruzi. Silakan, Adek di unmute. Silakan bertanya. Halo? Kesempatan ketiga sebelum dijawab. Halo Muhammad Agil? Atau ada yang lain? Saya Pak. Oke. Minta maaf Pak, jelek jaringan. Oke. Suara muncul. Andi Adnan kalau begitu. Silakan. Silakan, Dek. Halo, Andi Adnan. Silakan. Saya bilang saya Mika. Siapa? Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Adnan Prayoga dengan NIM 41. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Insinyur Dr. Andes Abdul Rauf dan Anton Sudianto. Pertanyaan saya Pak, bagaimana dunia kerja Aduh, jaringannya kayaknya kurang bagus ini. Muhammad Adi Adnan. Apa ada chatnya ya? Oke, barangkali ada yang lain.
Kita skip Mungkin dulu itu Muhammad ya. karena tentang apa? Maksudnya dunia kerja pertambangan itu pertanyaannya kayaknya. oh begitu ya. Oke. Iya. Ya. Mungkin langsung saja Pak. Ada 3 pertanyaan ke Pak Abdul Rauf dan Pak Anton Sudiarto. Tadi Muhammad Adril eh, apa tadi? Kenapa pertambangan lebih baik daripada prodi yang lain? Kemudian user set tadi saya lupa namanya. Bagaimana kita apa leadership ya, tentang leadership kepemimpinan. Kemudian yang terakhir saya juga tidak ini putus-putus. Mungkin Pak Anton sama Pak Abdul Rauf lebih menangkap tadi. Silakan Pak. Makasih. Ke Pak Abdul Rauf dulu barangkali. Pak Anton dulu. Oke, terima kasih. Nah, Saudara Muhammad Adril, tambang itu Iya, lebih Pak. unggul. Ya, tambang itu lebih unggul. Nah, sekarang parameternya ini aja. Pertama kali mendaftar, pertama kali saudara mendapatkan gaji nanti, ya, gaji pertamanya itu yang paling tinggi adalah gaji sarjana tambang. Jadi jangan sia-siakan gaji sarjana tambang. Maksudnya begini, kalau saudara bisa selesai 4-5 tahun, jangan diundur-undur menjadi 6 tahun. Karena 1 tahun gajinya tambang itu sudah besar sekali. Ya. Nah, kalau sekarang ini di nikel itu sudah sekitar 8. Ya, di nikel. Nah, coba saudara bandingkan dengan yang teknik sipil misalkan. Ya. Ini gaji pertama. Saya punya anak saya pertama itu bekerja di KPC, Kaltim Primakol. Gaji pertamanya dia berapa? 2,5 kalinya gaji dosen. Ya. Nah, kemudian anak saya yang keempat sekarang kerja di nikel, gaji pertamanya sama dengan gaji dosen yang sudah mau pensiun. Ya. Jadi gaji saya yang mau pensiun ini sama dengan gaji pertama anak saya yang kerja di nikel. Oke, jadi dari parameter gaji itu. Tapi kalau dari parameter penghasilan, ya, itu ada junior saya, angkatan 2 tahun di bawah, 3 tahun di bawah saya. Mungkin Pak Anton juga kenal, namanya Yuwana. Sekarang dia punya target satu bulan harus masuk 1 miliar. 1 bulan harus masuk 1 miliar. Sekarang, dalam kondisi sekarang. Oke, itu jawaban saya untuk saya panggil di Adril aja ya. Kemudian untuk Mukarom, ya. Mukarram, Pak. Ya, Mukarom. Oke. Leadership. Kalau yang namanya disiplin, awal daripada disiplin itu memang harus dipaksakan. Ya. Saudara, disiplin itu harus dipaksakan. Jujur juga harus awalnya semuanya dipaksakan. Pekerjaan-pekerjaan sifat-sifat yang baik itu awalnya harus dipaksakan. Tapi kalau saudara sudah bisa menjalankan kejujuran, ya, itu untuk berbuat tidak jujur, untuk berbicara yang tidak punya latar belakang saja, saudara sudah takut. Disiplin. Kalau memang saudara itu disiplin, saudara mau membuang puntung rokok yang sembarang saja, saudara takut. Jadi, ya, sesuatu yang baik itu harus dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, jadi
diharapkan menjadi budaya. Nah, sekarang kalau seandainya jujur, ya, ada uang organisasi atau apa kembalian dari belanja orang tua nyuruh kita belanja, kembaliannya kita harus jujur. Lebih baik kita terus terang minta daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya. Awalnya memang harus dipaksakan. Ya. Nah, begitu juga sifat yang lain. Leadership. Leadership itu bisa dibentuk. Ya. Nanti ada pendidikan keorganisasian. Ya. Jadi nanti kalau sudah himpunannya sudah terbentuk, nah di situ ada pendidikan dasar. Bagaimana sih cara orang berpidato? Bagaimana supaya berpidato itu tidak gemetar? Bagaimana supaya kata-katanya itu bisa runtun? Ide-ide apa saja bisa runtun? Ya, itu ada teknik berpidatonya. Bahkan nanti kalau sudah di level yang advance, ada teknik menggagalkan persidangan. Jadi, ya, kalau saudara lihat di DPR itu, wah pada interupsi. Itu mereka sedang mempraktekkan teknik menggagalkan sidang. Interupsi. Nah, tetapi kalau yang sudah ilmunya sudah tinggi, nggak perlu lagi dia ribut-ribut interupsi. Kalau yang baru saja dapat ilmu interupsi, nah dia akan mempraktekkan. Nah, kembali lagi leadership memang berawal dari pribadi, ya, pribadi. Nanti ada identitas pribadi, ada identitas organisasi, ya, ada identitas negara, ada. Nanti arahnya adalah ke sana. Oke, kembali lagi, sifat-sifat yang baik itu harus dipaksakan supaya menjadi biasa. Kalau sudah biasa, jadikanlah itu adalah budaya. Budaya bersih, budaya bangun pagi. Ya. Nah, kalau apa yang sudah saudara paksakan ini berjalan 1 minggu saja, insya Allah, ya. Setelah 1 minggu itu saudara paksakan, yang hari ke-8 itu sudah hal yang biasa. Kalau saudara memaksakan diri bangun jam 3:30 subuh, 1 jam sebelum subuh, ya, selama 1 minggu, insya Allah, ya, di hari ke-8 saudara akan bisa bangun sendiri. Nah, ini. Jadi kembali lagi. Kemudian dunia kerja. Dunia kerja sangat terbuka sekali di dunia pertambangan ini. Ya. Bahkan bisa dikatakan seluruhnya terserap. Ya, sarjana tambang seluruhnya terserap. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu dia tidak bekerja di pertambangan. Ya. Jadi semuanya terserap. Ya. Saya ada grup yang setiap hari itu memberikan informasi rekrutmen. Jadi perusahaan ini butuh ini, perusahaan ini butuh ini, perusahaan ini butuh ini. Ya, setiap hari mesti ada. Kalau hanya 10 perusahaan ada. Jadi jangan khawatir. Nah, jangan khawatir bahwa sarjana tambang akan menganggur. Kecuali saudara yang tidak mau. Ya. Maka dari itu yang saya harapkan, ya, antara senior sama junior itu adalah kompak, solid. Ya. Kalau saya bisa cerita lebih banyak lagi tentang kesolidan ini, ya di lain waktu aja. Ya.
itu harus solid. Alumni tambang Unanda harus solid. Ya. Salam tambang. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Terima kasih. Dilanjut oleh Pak Anton. Mungkin langsung Pak Anton. Ya, baik. Makasih Pak Ansar. Tadi menambahkan Pak Raub ya, yang Mas Adril ya. Keunggulan dan pertambangan dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita masuk bicara keunggulan sebenarnya kita lihat yang gini. Jadi dalam konteks bidang itu kan ya sangat luas sekali. Pertambangan salah satu bidang ya. Ada pertambangan, ada pertanian, ada kehutanan, ada apa, ya kan? Itu semua berbeda-beda. Ya kan? Nah, pertambangan adalah salah satu subsektor dalam rangka pembangunan nasional. Satu. Ya kan? Nah, kita lihat regulasi yang mengatur tentang pertambangan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ya kan? Nah, mengingat, satu nih yang penting, mengingat Indonesia adalah daerah ya yang kaya sumber daya mineral, satu ya. Indonesia kaya sumber daya mineral. Tetapi yang perlu kalian lihat, ya kan? Nah, di dalam industri pertambangan, komandannya adalah memang dari ahli pertambangan. Tetapi di situ ada juga ahli sipil masuk, kehutanan, ekonomi, ya, nggak apa-apa. Nah, sehingga sama juga pertambangan juga bisa masuk di dunia sipil. Misalnya terkait dengan masalah alat-alat berat, itu juga bisa. Bahkan pertambangan juga bisa kerja di bank. Karena urusannya adalah urusan masalah kredit, biaya untuk usaha tambang. Nah, jadi kalau bicara keunggulan, sebetulnya bahasanya bukan keunggulan. Yang unggul adalah manusianya. Karena kita negara yang mempunyai atau kaya sumber daya mineral, otomatis Indonesia kaya sumber daya mineral, sehingga peluang kerjanya jadi banyak. Nah, hal yang paling penting adalah kerahkan kemampuan terbaik Anda. Nah, ini penting nih. Jadi mungkin kalian, Mas Adrin dan teman-teman, bisa aja kemampuan akademik bisa, tidak bisa, katakanlah paling tinggi IPK-nya bisa 3, yang lain bisa 3,5. Tidak apa-apa. Secara intelektual, akademik mungkin kalian IPK-nya berbeda. Yang menjadi lebih atau unggul adalah pribadinya. Jadi yang saya sempat di awal dan Pak Raub menyampaikan, pribadi, sikap, karakter itu yang unggul. Ya kan? Kalau dunia kerja sama saja. Ya kan? Nah, berangkat dari bahwa Indonesia kaya sumber daya mineral. Sehingga dengan dirinya peluang-peluang banyak, bahkan ada yang belum sempat dieksplorasi. Kalau kita sudah punya kemampuan terbaik, tidak hanya akademik, tapi juga organisasi, didukung punya karakter, punya sikap, disiplin, pasti dicari. Nanti ya, menambahkan Pak Raub. Kemudian ini, yang menarik yang Mas Muharram ya. Saya akan memasuki ini aja. Kalian sudah mengenal revolusi industri 4.0 ya? Ya Pak ya? Ya, betul Pak. Mengenal nggak? Ya Pak. Sekarang meningkat lagi. Sekarang ke Society 5.0 atau era manusia super pintar. Nah, sangat berkembang. Apa ciri-cirinya? Ada 4K ya. Atau dalam bahasa Inggris ada 4C. 1, kreativitas. Yang kedua, critical thinking, kritis. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, kolaborasi. Nah, menjadi kakak yang baik, tadi kan, punya sikap kepribadian. Yang tadi Pak Ros sampaikan, disiplin itu kebutuhan. Ya, kayak mungkin teman-teman atau adik-adik yang muslim itu kan wajib ya, sholat 5 waktu ya. Tapi kalian menyikapinya dengan kebutuhan. Kalau wajib, kesannya ada sanksi. Kalau kebutuhan, sudah melekat. Jadi, disiplin itu sudah habit, menjadi kebiasaan.
menjadi kebiasaan, otomatis budaya kan dengan dirinya. Nah, tadi 4 hal tadi. Kalian menjadi kakak yang baik adalah harus tunjukkan keteladanan. Ya kan? Dengan kreatif, dalam belajar kreatif, komunikasi kreatif. Kritis ya. Nah, seperti ini. Jadi dunia pendidikan ya tidak seperti zaman saya dan Pak Rob dulu. Sekarang dosen mahasiswa biasa. Kapan kita menerapkan sebagai mahasiswa? Kapan kita menerapkan sebagai mitra? Tetapi tentu saja yang paling penting adalah etika. Ya, etika. Jadi kalau kalian sudah menjadi teladan, contoh yang baik, ya kan? Nah, karena paradigma pendidikan itu sekarang sudah berubah. Tidak lagi kekerasan kayak zaman dulu. Sekarang paradigmanya adalah paradigma bagaimana kita dilatih kalian kritis, mudah berkomunikasi, dan kolaborasi. Nggak bisa kita kerja sendirian. Dalam satu tim, dunia tambang itu ada orang tambang, orang sipil, orang hukum, orang semua berkolaborasi menjadi satu. Ya, karena tidak ada masalah yang bisa dikerjakan sendiri. Semua sekarang serba tim, kolaborasi. Ya kan? Nah, melanjut ke pertanyaan Mas Andi, dan nggak usah khawatir ya. Jadi kalian sebetulnya ini pertanyaan klasik, wajar tidak masalah. Tapi yang paling adalah kerahkan, mengulang lagi. Dunia kerja sangat terbuka, karena sekali lagi saya bilang, dunia kerja sarjana tambang itu tidak hanya di bidang pertambangan saja. Sekarang Anda nanti dikenalkan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin Pak Kaprodi sudah akan menjelaskan nanti. Singkatannya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya kan? Nah, sehingga sisi lain memang nasib itu ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Tapi kan manusia harus berusaha. Ya kan? Nah, sehingga utamanya kalian akan bekerja di industri pertambangan. Tapi juga jangan sebagai pelaku saja. Suatu saat nanti bisa menjadi pengusaha tambang atau wirausaha. Nanti ada mata kuliah kewirausahaan. Tadi yang disampaikan Pak Raub adalah Bapak Yuwana, saya kenal baik. Itu dulu beliau kerja di KPC, Kaltim Primakul. Kemudian karena punya jiwa wirausaha, keluar lalu mendirikan perusahaan. Yang tadi 1 bulan bisa target 1 M. Nah, jadi tidak hanya sebagai pelaksana, pekerja, tapi kerahkan juga. Siapa tahu Anda punya passion menjadi wirausaha. Pimpinan perusahaan. Sangat terbuka. Ya. Jadi sebetulnya masalah kerja itu otomatis sebetulnya. Karena yang terpenting tadi saya ulang lagi, kerahkan kemampuan terbaik. Kerahkan kemampuan terbaik, lalu tambahkan pengalaman-pengalaman yang lain. Misalnya bahasa Inggris. Itu bukan hal yang apa, itu memang wajib hukumnya. Bahasa Inggris harus menguasai supaya orang asing tidak datang ke Indonesia, kita harus menguasai semua karena itu adalah sekarang kita tidak lepas dari globalisasi. Dengan sendirinya bahasa Indonesia jelas, bahasa Inggris dikuasai. Tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Kalau urusan bekerja itu urusan yang Maha Kuasa, tapi sebagai orang yang berpengalaman saya bisa menyampaikan tidak usah khawatir. Manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Makhluk yang paling sempurna. Tidak mungkin kalau kalian pinter, rajin, kok tidak ada pekerjaan. Ya. Satu hal lagi yang paling penting. Istilah yang pas adalah tidak ada masalah pinter sama, maaf saya pakai istilah bodoh. Yang ada adalah rajin dan malas. Mahasiswa yang rajin insya Allah akan mendapat tempat. Sebaliknya yang malas. Ya, saya ulangi, ini penting nih. Kerahkan kemampuan terbaik, rajin menjadi habit, budaya, kebiasaan. Otomatis disiplin. Pekerjaan nanti akan datang. Ya, Anda ingat kan? Itu dokter bakul, kalau di Palopo yang terkenal apa? Itu yang datang pasiennya ke dokter. Ya kan? Bukan dokter yang
ke pasien karena dokternya terkenal. Begitupun kalian. Jadilah orang yang bermakna. Ya mudah-mudahan Unanda menjadi meskipun baru Anda nggak usah kecil hati. Anda harus optimis, semangat. Kita akan ada percepatan, akselerasi. Nggak usah dipikir, misalnya fasilitas masih minim, tidak ada masalah. Karena sekarang dunia IT sangat luas. Anda belajar banyak informasi di internet dan sebagainya dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Yang penting semangat, kemudian optimis, percaya diri, insya Allah akan terjawab. Lawan diri sendiri, ya, karena musuh terbesar kita kan diri sendiri. Lawan diri sendiri sehingga Anda menjadi orang yang betul-betul diperlukan oleh industri pertambangan khususnya dan yang lain. Nanti sambil belajar terus dalam waktu 4 tahun kalian akan terbentuk, ya. Insya Allah meskipun kami dari jauh akan monitor kalian sehingga kalian tidak perlu lama-lama mengejar saudara-saudara teknik pertambangan yang sudah ada sebelumnya. Oke, gitu aja Mas Andar. Mungkin yang lain barangkali. Oh, ya, makasih banyak Pak Anton Sudianto. Itu tadi adik-adik dari Pak Abdul Rauf dan Pak Anton. Banyak nilai-nilai baik yang telah disampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar teori yang kita dengarkan, tapi betul-betul dapat kita implementasikan. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan itu tergantung diri kita sendiri. Banyak kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang baik. Saya rasa begitu. Mungkin sebelum kita tutup, kita masih berikan kesempatan kepada adik-adik. Saya harap yang serikandi-serikandinya ini cewek-cewek. Ya tuh yang serikandi, ayo bertanya. Kita kasih 3, mungkin sesi kedua Pak. Ya, 3 pertanyaan. Atau bagaimana Pak? Monggo aja. Silakan. Oh, Pak Rauf. Ya, oke. Utamanya yang serikandi dulu ini. Dulu. Ada kesempatan supaya fair. Halo adik-adik, tolong di unmute dulu, kita yel-yel dulu. Unmute. Di mute. Ya, unmute dulu adik-adik. Halo? Adik-adik silakan di unmute dulu semuanya. Halo Pak. Bapak. Di unmute dulu, Adik Citra Lestari, Adik semuanya. Ya Pak. Siap. Unmute ya. Kasih bersuara dulu Adik, kasih bersuara ininya, speakernya. Semuanya kita mau yel-yel dulu. Sebelum sudah. Supaya enggak terlalu. Mungkin kita mulai yel-yel. Salam tambang. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Salam Tambang Unanda. Tambang Unanda. Sekali lagi. Satu kali lagi Dedek. Salam tambang. Tambang Unanda. Masih kurang. Satu kali lagi. Salam tambang. Salam Tambang Unanda. Oke, mantap. Oke, silakan di mute semua dulu. Ya, yang serikandi silakan. Cewek-cewek. Mana ini? Yang cewek-cewek dulu. Mana tadi Citra tadi Jessica. mana? Citra. Atau Citra. Jessica silakan, Dek. Carmila Mila. Oh, Carmila. Halo? Apriliani. Tri Devi. Apriliani, ayo ya, Adek. Silakan, Dek. Ini Jangan takut dengan jenggot. Giliran
Daring nggak ada yang bertanya. Coba Dek, bertanya. Yang Sri Kandi dulu. Kita kasih kesempatan. Biar tambah semangat. Halo? Halo, yang cewek, yang perempuan. Paramita. Mana ini? Nggak usah malu-malu. Jangan Mi, malu-malu. Jangan Mi ya. Ayo Ade, yang cewek. Kalau di Jogja, kalau di UPN, istilahnya aset. Oh, aset, Istilah Pak, ya. untuk wanita, untuk mahasiswa wanita tambang, itu istilahnya adalah aset. Ayo adik-adik. Carmila ini. Iya, kayaknya Carmila ini yang ngobrol ini. Ada Citra Lestari. Oh. Adek, ayo bertanya. Atau pendapat juga nggak apa-apa, tidak harus bertanya. Iya, enggak perlu ya. Yang penting kita berkomunikasi. Yang penting komunikasi itu penting, ya. Ayo Dek, yang Sri Kandi dulu. Aduh. Ya kalau enggak siapa aja deh. Oke lah kalau begitu. Susah juga ini kalau nunggu yang cewek. Oke, silakan adik-adik. 3 pertanyaan, mungkin sesi terakhir ini, sesi kedua. Muhammad Imam Al bertanya. Jamal. Silakan Dek. Siapa? Itu Jamal, Mas Jamal. Muhammad Imam Al tadi Pak mau bertanya. Ya silakan. Ya, silakan. Mana Dek yang mau bertanya? Halo? Aduh, sudah lobet ini. Perlu pengkaderan kayaknya ini. Mau dibawa di gunung kah? Dikader. Pak, izin bertanya Pak. Oke, Yo. boleh. Siapa? Fajri. Ya Pak. Ya, oke. Silakan. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajri, kelas D1. Maaf Pak, ndak hafal NIM Pak. Ya, enggak masalah. Wah, pertanyaan saya untuk Pak Anton sama Pak Abdul Rahub. Izin bertanya Pak. Silakan. Bagaimana supaya bisa lulus tepat waktu Pak? Terima kasih Pak. Apa ulang. Bagaimana supaya tepat waktu? Ya Pak, bisa lulus tepat waktu Pak. Monggo Pak Anton. Oke. Mungkin masih ada lagi, adik-adik. Ada lagi. Pak. Ada lagi. Terima kasih Pak. Maaf, izin bertanya. Ya, Boleh? ini. Alhamdulillah. Wah. Akhirnya. Saya Pak. Nilai A+ dari saya, Dek. Ini kalau tidak daring tak kasih bonus loh. Kalau bertanya. Ya. Saya Pak. Ditunggu-tunggu. Siapa? Silakan Citra. Ada Citra Lestari, Pak. Silakan, Izin Dek. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Awajil Jarki. Ulang. Aduh, jaringan kayaknya, Pak. Ya. Giliran. Sinyalnya ini diem aja gitu kok. Kita tunggulah. Mudah-mudahan. Aduh, hilang, Pak. Baru. Iya. Sri Kandi yang lain ini adakah? Tadi Muhammad Citra Lestari. Masa dikalah? Oh, ini adik-adik. Maaf Pak. Izin Ya. Pak.
Coba lanjut. Kan tadi Pak saya dengar tentang Kampus Merdeka. Nah kan yang saya tahu kalau Kampus Merdeka itu harus ada akreditasi dari jurusannya. Sedangkan pertambangan ini angkatan pertama pasti tidak ada akreditasinya Pak. Bagaimana itu? Apakah kita bisa yang angkatan pertama ikut dalam Kampus Merdeka itu? Terima kasih Pak. Ya, terima Oke, kasih. ditangkap. Mungkin satu lagi. Izin Pak, saya ingin bertanya lagi. Ya boleh. Boleh. Izin bertanya. Ya, silakan Dek. Perkenalkan dulu. Bagaimana main? Oh, perkenalkan. Abdul Jamil. Saya Muhammad Mukarram Pak, yang tadi. Oh, Mukarram tanya lagi. Ya. Bagaimana seorang mindset anak tambang itu Pak? Harus seperti apa mindset anak tambang itu Pak? Cukup. Harus mindset seperti apa yang harus dimiliki oleh anak tambang Pak? Oke. Ditangkap. Oke, ditangkap. Izin. Izin bertanya Pak. Cukup sesi kedua sudah 3 pertanyaan. Tadi ada Pak Jeri, ada Adik Citra dengan Pak Mukarram ya, Adik Mukarram. Pak Jeri tadi pertanyaannya saya mungkin Pak Abdul Rauf sama Pak Anton tangkap saya tadi. Udah ketangkap. Oke, kalau Citra tadi tentang akreditasi dan MBKM. Kalau Pak Adik Mukarram tadi mindset anak tambang. Mungkin saya persilakan Pak Anton lebih dahulu. Silakan Pak. Ini aja ya, yang langsung aja. Terima kasih loh. Ini yang bertanya berani itu saya apresiasi, betul. Saya apresiasi. Muhammad Fadli. Bagaimana? Mohon maaf, tanpa saya menganggap remeh ya, tanpa saya nggak remeh. Mudah sekali Mas. Kurikulum didesain, disusun 8 semester, 4 tahun kan? Selesai. Caranya, nah ini yang penting strateginya. Ya. Harus ada cara belajar yang efektif. Ya kan? Karena selama ini saya monitor di banyak perguruan tinggi bahkan ya. Cara belajarnya keliru. Karena modelnya model dihafal. Nah, sekarang harus merubah cara belajar. Diskusi, kelompok, latihan soal. Jadi jangan tadi yang saya bilang, ada 4 aspek yang penting dalam Society 5.0 ya. Kreatif, kritis, kemudian komunikasi, kolaborasi. Kalian biasakan kerjasama tim, belajar kelompok, jangan egois ya, jangan egois. Kerja kelompok, rajin. 20 SKS di semester pertama ini, artinya 20 menit ya. 1 SKS kan 50 menit efektif ya, gampang aja. Yang gampang 60. Jadi Anda dapat 1 minggu itu 20 kali 50. Ya kan? Ada berapa? Per jam. Oke, 1 mata kuliah. Misalnya matematika dasar 3 SKS. Anda tatap muka dengan dosen 2,5 jam. Ya kan? Belajar di rumah mandiri 2,5 jam. Belajar terstruktur tugas 2,5 jam. Nah, jadi biasanya hanya kuliah saja, belajar di rumah enggak diperhatikan. Jadi saya ulang lagi, 1 SKS itu adalah 50 menit tatap muka di kampus, 60 menit di rumah, 60 menit juga mengerjakan tugas. Nah, yang sering tidak di ini adalah kalian hanya mengandalkan di kampus, tidak belajar di rumah atau melatih latihan-latihan. Ya, mulai sekarang terapkan. Ya. Dengarkan dengan baik apa kata dosen, tapi di rumah jam yang sama juga belajar juga. Latihan soal, kerja tim ya. Jadi biasakan kerja kelompok. Membentuk kelompok belajar, diskusi ya. Nah, Anda pilih nanti di antara sekian ada yang pinter matematik, ada pinter kimia dasar, ada yang pinter bahasa Inggris, dia
kolaborasi, belajar bareng, ya kan? Nah, saya yakinnya kalau Anda itu ikuti, mulanya agak berat, tapi kalau sudah terbiasa, awalnya dipaksa, sudah biasa, bahkan bisa 4 kurang 4 tahun. Bisa kurang 4 tahun. Ya. Nah, yang kedua, yang Mbak Citra tadi, MBKM, wah luar biasa ini sudah memahami. Benar, memang Unanda masih baru, nggak masalah. Ya, kan belum ada akreditasi yang memadai. Tapi Anda punya hak untuk belajar di tempat lain. Memang Unanda belum menyelenggarakan, belum ya. Karena pengertian MBKM itu, ya, dari 8 semester tadi ya, Adik Citra, 8 semester, 1 semester di lingkungan fakultas. 1 semester itu setara dengan 20 SKS. Kan ada mata kuliah fakultas, univ. Anda belajar lintas prodi. 20 SKS lintas prodi, lintas fakultas dalam universitas. Nanti di semester 5, 6 adalah Anda bisa belajar di universitas lain. Prodi yang sama bisa, atau prodi yang lain boleh, Anda mau mengembangkan apa. Jadi konkretnya 3 semester adalah 1 semester di kampus sendiri, lintas prodi, yang 2 semester di luar. Bisa di industri. Industri itu setara dengan 40 SKS. Nanti ya, di semester 5, 6, nanti insya Allah kalau kami datang ke Palopo, tak jelasin semua itu, ya, nggak usah khawatir, ikuti aja dari awal. Ya kan? Nggak usah khawatir. Jadi nggak ada namanya dikotomi atau beda-beda perlakuan perguruan tinggi. Bahwa masih baru ya, tapi urusan MBKM bukan urusan itu. Memang tambang Unanda mungkin belum sebagai penyelenggara karena baru, tapi berhak belajar di tempat lain. Bisa didengar, Citra? Citra? Jaringannya kayaknya, bisa Pak. Tapi kalau kami mendengar, Pak. Jaringan kayaknya, Pak. Oke. Mindset anak tambang itu cepat, ceket-ceket, cepat ambil keputusan. Mindset anak tambang itu berani karena benar. Tidak lama-lama berpikir. Tahan banting. Nah, tadi istilah yang belum muncul ya. Mindset anak tambang itu tahan banting. Dimanapun berada, siap menghadapi apapun. Maka dibentuk pribadi yang unggul tadi. Meskipun badannya kecil, nggak khawatir. Mentalnya yang jagoan. Ya. Jadi singkat aja. Mindset anak tambang tahan banting. Mau bekerja di mana saja. Cepat ambil keputusan. Ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Gitu Pak Ansar. Oh ya, makasih Pak Anton. Mungkin selanjutnya langsung saja Pak Abdul Rauf. Oke, terima kasih. Untuk jawaban untuk Citra itu sudah cukup sekali itu. Kemudian untuk Mukarom itu juga sudah cukup dari Pak Anton. Saya hanya menambahkan aja strategi untuk cepat selesai kuliah. Ya. Di samping apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton, ya, sistem belajar saudara itu bagaimana? Sistem belajar yang paling baik untuk pribadi itu setelah kuliah dibaca. Nanti sebelum kuliah yang akan datang, ya, sebelum kuliah minggu depan itu kuliah, itu dibaca lagi. Jadi sesudahnya dibaca, ya, kemudian sebelumnya dibaca lagi, diingat-ingat lagi. Itu adalah strategi yang bagus. Kemudian yang kedua, kalau ada alasan bahwa kalau kuliah itu mengantuk, ya, ini supaya saudara tidak mengantuk, coba saudara berpikir pertanyaan apa yang akan saya sampaikan ke dosen. Selama saudara mendengar kuliah dari dosen, nah, saudara berpikir
saya akan bertanya apa ini? Bertanya apa ini? Ya. Itu kalau saudara selalu mendengarkan terus mencari celah-celah untuk membuat pertanyaan, saya yakin saudara tidak akan ngantuk. Dan tidak terasa tiba-tiba waktu kuliahnya habis. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga apa? Jangan sampai saudara gagal di mata kuliah yang bersyarat. Misalkan ada mata kuliah B. Mata kuliah B itu harus ditempuh kalau mata kuliah A-nya itu lulus. Kalau di situ dikatakan lulus, berarti jangan sampai saudara tidak lulus. Ya. Sebab apa? Kalau mata kuliah yang menjadi syarat tadi, itu saudara gagal setahun, berarti saudara mundur 1 tahun. Ya. Saya berpengalaman angkatan 85, jadi wali angkatan 85. Itu adalah yang memecahkan rekor 6 tahun. Jadi yang saya pegang itu ada 3 mahasiswa, kemudian ada senior saya yang 1 memegang 1. Jadi yang 8 angkatan 85 itu tembus 6 tahun hanya 3 orang. Karena apa? Karena saya membuat strategi mata kuliah yang bersyarat, ya, itu saya suruh ngambil 1 tahun sebelum waktunya. Jadi, tuh, dan saya yakin, ya, kalau cara saudara belajar, kemudian cara saudara di dalam kelas supaya tidak ngantuk, dan strategi pengambilan mata kuliah ini saudara jalankan, ditambah lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton, saya yakin saudara akan tembus kurang dari 4 tahun. Terima kasih Pak Ansar. Ya, makasih Pak Rauf. Mungkin adik-adik sudah jelas tadi apa yang disampaikan sama Pak Anton sama Pak Rauf. Yang perlu dicatat barangkali tadi itu yang penting bagaimana bisa selesai tepat waktu. Benar kata Pak Rauf, mata kuliah yang bersyarat itu diutamakan. Nanti itu akan berkoordinasi lebih lanjut sama penasihat akademik dan kaprodinya. Mudah-mudahan adik-adik paham. Jangan juga asal klik. Ini adik-adik saya lihat tipikalnya ini cepat panik. Barangkali sedikit dirubah itu adik-adik, jangan cepat panik, siakatnya tidak bisa masuk, panik sampai tengah malam WA. Mungkin saya sering waktu nanti akan berubah. Barangkali Pak Anton sama Pak Rauf, bagaimana sudah 1,5 jam kita melakukan pertemuan. Mungkin monggo aja, kalau masih ada silakan aja Pak. Oh begitu Pak. Ya, silakan aja. Oh boleh. Sekalian bermalam minggu ini. Oh boleh. Adik-adik bagaimana, masih semangat? Ya. Silakan di unmute adik-adik. Masih Pak, masih. Ya saya masih berharap. Pak, saya masih semangat tapi HP ku enggak semangat Pak. 2% mati lampu. Masya Allah. Masih semangat ke sebenarnya Pak, cuman HP ku yang enggak semangat. Ya, nggak ada masalah. 2% mati lampu. Nasib ya. Itu sudah. Nasib itu nasib. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nggak ada masalah deh. Nah. Ya, ada yang iya Pak, mau juga bertanya Pak, tanggung belum mati. Ya, siapa? Raihannya? Maaf Pak, tapi ada orang. Halo? Saya juga mau bertanya. Aulia Kirana. Duluan Kak kayaknya tadi. Ya, boleh Dek, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, duluan Miki. Duluan Mi. Saya Mudi. Ya. Izin Pak, apakah di semester 1 itu sudah ada praktikum atau laboratoriumnya? Ya, oke. Ditampung dulu, nanti kita jawab. Silakan Muhammad Adril. Lanjut. Pertanyaanku saya ini Pak, lebih ke arah kita mau saya tanya. Maaf kalau sedikit tidak sopan. Boleh.
eh, apa Nggak apa-apa, nggak lebih apa-apa. ke arah anu Pak, soal pembayaran KRS Pak, kan anu Pak, ada pembayaran anu lewat BRI Link. Gimana tuh Pak kalau mau langsung dibayar saja Pak, nggak usah lewat transfer begitu Pak, bisa nggak? Oke, nanti kita jawab ya Muhammad Rali tentang pembayaran ke BRI Link ya. Bagaimana? Apakah bisa langsung? Ada Citra Ya baik tentang Pak, terima kasih Pak. apa namanya praktikum laboratorium. Masih ada kak adik-adik? Kita tampung satu lagi. Saya, Pak. Siapa? Iya. Jessica. Boleh kameranya dek aktifkan supaya kita lihat. Nah, cantik nih. Silakan dek. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Jessica Bapak. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi di lulusan S1 di pertambangan bisa jadi apa, Pak? S1 pertambangan bisa jadi apa? Oke. Apa pertanyaannya? S1 pertambangan bisa jadi apa, Pak? S1 teknik pertambangan bisa jadi apa, Pak? Terima kasih. Wih, mantap. Mungkin sudah cukup 3. Langsung Pak Ansar dulu yang jawab ini. Oke, boleh Pak. Dua Yang pertanyaan, Pak Citra Ansar. ya. Ini 2 pertanyaan. Oke. Oke, saya jawab dari adik Citra dulu mengenai apa ada lab dan praktikum di semester 1. Jadi untuk mata kuliah yang kita ambil yang kita sajikan di semester 1 itu ada geologi fisik, Dek. Nah, untuk laboratorium saat ini gedung sudah ada wacana, tapi alat-alat sarananya belum ada. Prasarananya sudah ada sudah diwacanakan ada gedungnya ruangannya. Tapi sarananya untuk lab geologi fisik itu lab geologi untuk deskripsi batuan kita belum ada. Tapi tenang saja, saya sudah memikirkan itu. Barangkali nanti kalau tidak ada dari kampus tidak ditunjang, kita akan pihak ketiga kan dek. Jadi nanti saya hubungi senior. Kebetulan adik-adik boleh bertanya ke senior-seniornya yang ada di Fakultas Teknik Unanda. Itu kalau lab itu mereka membayar sampai 350.000 per praktikum. Dan saya rasa kalau misalnya nanti itu kita pihak ketiga kan, kalau misalnya Unanda tidak menyediakan laboratorium, barangkali untuk kuliah lapangan geologi fisik itu enggak sampai segitu deh. Karena kita banyak lokasi yang dekat-dekat. Tapi nanti sudah jelas di dalam RPS-nya untuk geologi fisik itu akan ada kuliah lapangan. Saya sudah baru-baru tadi saya bercerita dengan senior. Barangkali nanti ada 5 stasiun di daerah sini. 5 lokasi di lokasi kita itu ada 5 stasiun. Nanti kita bisa melihat singkapan batuan batuan beku, sedimen dan metamorf. Kemudian umur-umur geologi. Jadi saya minta nanti bantuan dari senior geologi juga. Kebetulan di BMS ada di daerah Morowali juga ada. Jadi intinya jangan terlalu risau untuk itu dek. Fokus saja untuk belajar. Biar kami yang memikirkan. Saya selalu berkomunikasi dengan Pak Anton dan Pak Abdul Rauf. Pak Anton dan Pak Abdul Rauf ini banyak solusi dek. Dengan kondisi-kondisi kita ini. Mungkin itu. Kemudian untuk adik siapa tadi? Majid ya? Masalah pembayaran. Jadi selalu saya katakan yang banyak mengechat itu di WA, kalau pembayaran itu silakan langsung ke Bank BPD. Jadi untuk lebih baiknya itu silakan langsung ke Bank BPD. Jangan sampai ada masalah di BRI Link nanti BRI Link-nya tidak mau tanggung jawab. Mending langsung ke Bank BPD ataukah langsung ke bagian keuangan di Unanda. Dan pastikan juga ada tadi salah satu yang menghubungi saya, dia katanya sudah bayar 2 juta,
tapi slipnya hilang, terus ke kampus dikasih nota pembayaran 100.000, terus disuruh ke Bank BPD. Wah, itu juga saya kurang. Jadi itu kayaknya di luar kewenangan saya, adik-adik. Tapi saya bisa mengarahkan adik-adik, tolong adik-adik ini sudah dewasa, lebih seksama dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Pastikan apa yang adik bayarkan sesuai dengan yang ada di kwitansi, kemudian atau slip. Kemudian slipnya dijaga baik-baik. Kalau misalnya berupa kertas, kemudian adik-adik merasa kurang mampu menjaga, tolong difilekan, disoftkopikan, difoto atau di-scan. Mungkin itu yang dua jawaban tadi. Kemudian jawaban yang pertanyaan yang selanjutnya tadi itu, S1 pertambangan bisa jadi apa? Barangkali ada 3 orang yang sudah S1 pertambangan di sini. Bahkan sudah menjadi dosen. Ada Pak Anton, Pak Abdul Rauf, sama saya ya. Jadi ini salah satu contohnya. Mungkin untuk pertanyaan yang S1 bisa jadi apa ini, saya persilakan ke Pak Anton dulu untuk menjawab. Ya, makasih. Yang ini dulu, yang tadi menarik, yang Ratukum Pak Anjar. Oh, boleh Pak. Tidak apa-apa, ini kan rumah kita sendiri. Iya Pak. Jadi ini kan bonggong ini. Jadi mata kuliah geologi fisik di semester 1 ini, tadi yang Pak Anjar sudah menyampaikan, mungkin urusan mengenai distribusi batuan, perlu tempat, perlu apa, perlu waktu, Mas. Tapi yang penting sudah siapkan dari sekarang, ekskursi geologi aja. Tadi kan bicara 5 sesi ya. Ekskursi geologi, mengenal singkapan, syukur-syukur bisa singkapan batuan beku, singkapan batuan sedimen, singkapan metamorf. Sekaligus latihan fisik supaya mereka terbentuk mental tambangnya, Pak Ansar. Boleh Pak, ya Pak. Ya, kan semester 1. Saya kira itu mungkin yang paling mungkin dan sebagainya. Nanti bisa pakai motor kalau deket atau pakai apalah. Iya Pak. Nggak usah terlalu itu, kalau asal di daerah Palu pada. Oke, jadi saya sangat setuju mendukung ekskursi geologi aja. Intinya adalah latihan fisik dan mengenal batuan, singkapan. Oke, langsung ketiga ya. Jessica mana? Salam tambang. Tambang Gunanda. Tambang Jessica, lulusan tambang mau jadi apa? Jadi manusia yang berilmu. Jadi miner, ahli tambang, ya jelas. Kurikulum yang disusun Pak Ansar itu akan menjadikan lulusan tambang menjadi sarjana teknik tambangan yang unggul, ulet, tabah, dan apa. Tapi tidak terbatas itu, tidak hanya jadi dosen atau miner, apapun bisa. Pengusaha tambang, kerja di bank, sudah banyak nih. Alumni tambang UPN banyak di bank, terutama di BDN, Mandiri, karena banyak pengusaha tambang kredit di bank. Kalau kredit di bank harus ada yang meriksa proposalnya. Maka nanti ada mata kuliah investasi tambang, ekonomi teknik, ya kan? Nggak usah khawatir jadi pengusaha tambang, pegawai bank, pemerintahan, penelitian, wirausaha, kontraktor, apapun, ya, sangat luas sekali. Basic ahli pertambangan iya, tetapi tidak menutup kemungkinan bidang sipil, bidang lingkungan, bahkan perbankan bisa. Nggak usah khawatir. Nanti selama Anda mengikuti kuliah, akan pelan-pelan akan terbentuk. Oh, saya ini ya. Nanti ke sana. Ya, sangat wajar di awal-awal ini. Memang itu yang sering ditanyakan kebanyakan. Mau jadi apa? Jadi ahli tambang. Yang punya kemampuan lebih dari yang lain. Jelas, Jessica? Jelas, Pak. Oke, gitu Pak Ansar. Oke, saya lanjutkan. Saya menambahkan jawaban untuk Adik Jessica. Ya. Jangan khawatir. S1 tambang jadi apa? Ya. Jangankan S1. Nanti saudara saat kuliah pun itu sudah bisa bekerja. Ya, ikut konsultan bisa. Ya. Nah, jadi jangan khawatir.
tentang itu. Ya. Nanti biasanya kalau Pak Ansar punya proyek ngajak mahasiswa. Mahasiswa yang paling senior kan saudara nih, ya. Angkatan saudara paling senior itu nanti bisa ikut mungkin ikut eksplorasi, mungkin ikut di konsultannya buat AMDAL, buat FS. Oh, banyak kemungkinan untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, ya. Tuh. Yang penting sekarang ini, ya, lengkapi keahlian saudara. Ya. Orang bekerja itu tidak hanya menggunakan ijazah. Ya. Orang bekerja itu tidak hanya menggunakan ijazah. Ada yang mendapat pekerjaan gara-gara dia bisa mengaji. Ya. Di Freeport itu ada masjid yang paling dalam. Kedalamannya 1.700 di bawah permukaan. Freeport pun, ya, tambang Freeport itu, dia butuh orang yang bisa mengelola masjid. Orang tambang yang bisa mengelola masjid. Jadi makanya galilah kemampuan Anda. Ada orang mendapatkan pekerjaan dari prestasi olahraga. Ya. Kalau saudara tahu, dulu ada yang namanya Thomas Americo. Itu dapat pekerjaan, dia jadi direktur National Gobel gara-gara dia juara tinju kelas WBA. Ya. Nah, ada lagi, ya, galilah. Ada lagi dapat pekerjaan gara-gara dia baik sama teman. Ya, dia bisa baik sama semua orang. Satu angkatan ini supaya kompak lah, ya, supaya kompak, berteman yang baik. Siapa tahu temannya sudah dapat, temannya akan memilih saudara untuk ditarik sebagai pekerja. Ya. Nah, ada lagi yang dapat pekerjaan dari siapa? Dari calon mertuanya. Nah, jadi kalau saudara punya pacar, calon mertua saudara itu bisa mencarikan kerjaan. Ya, jadi banyak peluang, ya. Yang penting adalah sekarang manfaatkanlah. Tidak hanya ijazah. Ijazah itu harus plus. Sekarang ada pendamping ijazah, ya. Ada pendamping ijazah. Nah, saya dan Pak Anton ini sudah pensiun. Tapi alhamdulillah Pak Anton masih terus di kampus. Bahkan kami berdua masih diharap bisa membantu Unanda. Saya sendiri sekarang ini berada di Surabaya. Dalam rangka apa? Saya membantu mantan bimbingan saya dulu waktu masih mahasiswa. Jadi membantu di PT yang mencetak sertifikat profesi. Ya, jadi saya membantu PT, ya, diklat sertifikat profesi. Nah, jadi manfaatkanlah, ya, di masa saudara kuliah ini. Kalau saudara pandai berorganisasi, ya, mungkin suatu saat pegang organisasi mahasiswa, ini sudah suatu prestasi tersendiri. Ya. Dan itu pun mempunyai nilai plus. Jadi perbanyaklah ijazah plus-plusnya tadi. Oke, ya. Saya rasa itu tambahan saya. Terima kasih Pak Ansar. Ya, terima kasih Pak Abdul Rauf. Mungkin karena saya rasa sudah cukup, kemudian jam juga sudah menunjukkan pukul 21.46, mungkin ya hampir sudah 2 jam kita bertemu. Adik-adik juga saya rasa sudah mulai. Mungkin gini Pak Ansar, tambahan Pak Ansar, tambahan. Ya, Pak.
Kalau adik-adik mungkin butuh informasi apa, boleh kan? Misalnya Boleh, Pak. WA ke saya, Pak Rauf kan tidak ada masalah. Oh iya, Pak. Silakan, welcome, kalau saya welcome gitu ya. Ya, saya juga. Supaya mereka mulai awal bisa saling komunikasi. Kan Boleh. sudah ada WhatsApp maba ya. Sudah ada WhatsApp grup WA maba. Ya. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, adik-adik dipersilakan yang ingin menghubungi Pak Anton, Pak Abdul Rauf, ada WA-nya di grup. Silakan. Nanti. Mungkin jadi supaya di awal itu tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Ya kan? Wajar lah. Di awal-awal supaya tidak ada keraguan sama sekali. Oh iya, Pak. Benar-benar kami bisa mensupport dari aspek itunya lah. Ya kan? Supaya Anda makin semangat. Oke. Ya, insya Allah, Pak. Oke, adik-adik, untuk ini membakar semangat, silakan ininya apa? Speakernya di unmute dulu. Jadi kalau ada yang teriak salam tambang, jawabannya adalah tambang Unanda. Jangan salam tambang Unanda. Nah, salah itu. Oke, bagaimana adik-adik? Ya. Di ini dulu di unmute, di unmute dulu, diaktifkan speakernya adik-adik. Intonasinya ya. Siapkan intonasinya. Apa bisa diulangin tadi yang tadi bilang? Apa itu deh? Yang kalau dia bilang salam tambang, apa dibilang kita? Tambang Unanda. Tambang Unanda. Tambang Unanda. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah siap? Siap, Pak. Siap. Masih banyak yang ini, yang unmute. Silakan masih banyak yang mute. Silakan di unmute. Pak. Aktifkan speakernya adik-adik. Oke, mungkin Pak Abdul Rauf yang menciptakan yel-yelnya. Oke, ya. Jawabannya udah jelas. Jawabannya adalah tambang Unanda. Nah, kalau ada yang teriak, salam tambang. Kemudian dengan nada yang tinggi. Siap, ya. Salam tambang. Tambang Unanda. Ada yang jawabannya salam tambang udah. Keras. Nah, sekarang saya minta Jessica untuk teriak salam tambang. Nah, Jessica. Salam tambang. Oh, kurang keras. Ulangi. Salam tambang. Tambang Unanda. Ya. Citra, mana Citra? Ayo, Citra teriak. Pandu. Oh ya, Citra, teriak. Salam tambang. Tambang Unanda. Sekarang Mukarram. Mana? Mukarram. Siap. Salam tambang. Tambang Unanda. Oke. Oke, barangkali diaktifkan dulu kameranya, saya screenshot, kita foto bersama. Jadi kita aktifkan kameranya, kita foto bersama dari Cari di kompleks dulu. Belum tempat gue, Pak. Oke, 1, 2, 3. Kamera. Ini ya apa tangannya? Nanda. Tangannya Dede.
Ke kamera ya. Unanda. Checklist. Namanya checklist. Ya, checklist. 1, 2, 3. Oke. Yang lainnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, makasih semuanya. Selamat lanjutkan aktivitas adik-adik. Terima kasih, Pak. Mohon didoakan. Salam kembang. Sehat, Pak. Kembang Unanda. Ayo sehat-sehat. Terus bisa kita adik-adik. Salam kembang. Kembang Unanda. Kembang Unanda. Kembang Unanda. Kembang Unanda. Unanda. Oke, izin Wahyu aja mau nyanyi kayaknya. Silakan Wahyu. Sumbang satu lagu. Enggak, Pak. Ya, pintar main gitar saya, Pak. Nih Wahyu mau nyanyi kayaknya. Adakah yang mau nyanyi? Ratu mau nyanyi kah? Enggak, Pak. Oke, barangkali adik-adik karena kita juga mungkin ada aktivitas yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya, terkhusus buat Bapak Abdul Rauf, buat Bapak Anton Sudianto. Terima kasih banyak Pak. Apa yang Bapak telah korbankan buat Unanda ini, usahakan bisa memberi manfaat amal jariah untuk Bapak ke depannya. Adik-adik bisa sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam kembang. Kembang Unanda. Kembang Unanda. Salam kembang. Lebih keras. Apa Ji ini cewek-ceweknya nanti tidak disuruh bertanya baru ribut semua. Aduh. Pak, itu bertanya Pak. Anu, Pak, malu-malu semua, Pak. Iya, malu-malu. Pak, saya mau. Iya, Pak. Citra 2 kali bertanya, nah bilang cuma malu. Mana cowokmu? Pak, dari tadi Kak. Jangan malu-malu bertanya. Menyanyi dulu Wahyu, nyanyikan dulu Citra tahu 2 kali bertanya tadi ya. Kau enggak ada bertanya. Saya mau bertanya Pak. Pintar magister, Pak. Menyanyi kok, teman anak tambang ke itu. Apa ini? Belum tahu kan?